Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pulsa digital, sinyal jam, dan flip-flop yang berjam. Lanjut. Kelompok 5 yaitu Zanita Zahratul Wida dengan NIM 24215034, Rafiatun Nafisa dengan NIM 24215045, Alfia Mirza Salsabila 24215051, dan Sofiatul Qulub 24215058. Lanjut. Yang pertama yaitu pengertian pulsa digital. Pulsa digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan secara tiba-tiba dan memiliki besaran antara 0 dan 1. Menentukan apakah suatu sinyal sedang hidup atau mati pada suatu waktu tertentu. Contoh, pada sinyal digital, status aktif bisa berupa tegangan tinggi 1 atau rendah 0. Pada sinyal analog, bisa berupa amplitudo di atas atau di bawah ambang batas tertentu. Membedakan jenis pulsa berdasarkan arah perubahan tegangannya. 1. Yaitu pulsa positif. Tegangan naik dari nilai awal ke nilai yang lebih tinggi. 2. Yaitu pulsa negatif. Tegangan turun dari nilai awal ke nilai yang lebih rendah. Lanjut. Yang kedua yaitu pengertian sinyal jam dan flip-flop yang berjam. Pengertian sinyal jam dan flip-flop yang berjam adalah bahwa output tidak merespons sama sekali terhadap input tinggi. Kemungkinan B adalah bahwa output mencoba untuk menjadi tinggi, tetapi jatuh kembali ke rendah. Kemungkinan C adalah bahwa output mulai menjadi tinggi, goyah secara tidak pasti di wilayah yang tidak valid, dan kemudian merespon dengan tepat dengan menetapkan tinggi. Kemungkinan D adalah bahwa flip-flop dapat merespon sebagaimana dimaksud dengan menjadi tinggi. Sinyal jam atau clock pada flip-flop berfungsi untuk mengunci dan menyimpan data yang tepat. Clock mengordinasikan kapan data baru dapat ditulis ke dalam elemen memori. Lanjut. Yang ketiga yaitu jenis-jenis flip-flop. SR flip-flop yaitu yang pertama memiliki dua input, yaitu input S dan input R. Input S yaitu set dan input R yaitu reset. Yang kedua yaitu D flip-flop merupakan modifikasi dari SR flip-flop dengan menambahkan gerbang logika NOT inverter dari input S ke input R. Yang ketiga JK flip-flop, input-inputnya J dan K mengontrol keadaan output flip-flop. Yang keempat T flip-flop, yaitu salah satu jenis flip-flop yang umum. Lanjut. JK flip-flop dan RS flip-flop. Pengertian dari JK flip-flop dan RS flip-flop. Jika JK flip-flop adalah kelebihan JK flip-flop, tidak adanya kondisi terlarang atau yang berarti diberi berapapun inputan, asalkan terdapat clock, maka akan terjadi perubahan pada keluarannya atau outputnya. Berikut adalah simbol dan tabel kebenaran dari JK flip-flop. Sedangkan RS flip-flop, kelemahan dari RS flip-flop yaitu adanya keadaan ilegal. Untuk mengatasi hal tersebut, yang RS flip-flop dikembangkan menjadi D flip-flop yang hanya memiliki keadaan set, reset, dan memori. Lanjut. D flip-flop dan T flip-flop. D flip-flop yaitu mentransfer input datanya ke output setelah menerima pulsa clock. Sedangkan T flip-flop, sementara flip-flop T mengubah outputnya berdasarkan pulsa input. Lanjut. Dengan demikian, untuk memastikan bahwa FF yang diberi clock akan merespon dengan benar saat transisi clock aktif terjadi, input kontrol harus stabil, tidak berubah setidaknya selama interval waktu yang sama dengan Ts-min sebelum transisi clock, dan setidaknya selama interval waktu yang sama dengan T-min dengan transisi clock. Interval waktu ini diperlukan untuk mengakomodasi penundaan propagasi gerbang internal yang mengendalikan pengoperasian perangkat flip-flop. Sedangkan flip-flop IC akan memiliki nilai TS dan T minimum yang diizinkan dalam kisaran nanodetik.
Waktu penyiapan biasanya dalam kisaran 5 hingga 50 ns, sedangkan waktu tunggu umumnya dari 0 hingga 10 ns. Perhatikan bahwa waktu ini diukur antara titik 50% pada transisi. Lanjut. Kesimpulan, yaitu waktu penyiapan TS adalah interval waktu yang langsung mendahului transisi aktif sinyal CLK, yang selama itu input kontrol harus dipertahankan pada level yang tepat. Produsen IC biasanya menentukan waktu penyiapan minimum yang diizinkan TS min. Jika persyaratan waktu ini tidak terpenuhi, FF mungkin tidak merespon dengan Anda saat tepi jam terjadi. Waktu tunggu T1 adalah interval waktu segera setelah transisi aktif sinyal CLK di mana input kontrol sinkron harus dipertahankan pada level yang tepat. Produsen IC biasanya menentukan nilai minimum yang dapat diterima dari waktu tunggu T1 min. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, FF maka tidak akan terpicu dengan andal. Sekian dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.